Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ruhendra SAG MMSI selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Oriza Sativa Giska Mahdanasya dengan NIM 12492400081. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi dengan tema urgensi mempelajari bahasa asing bagi generasi muda Indonesia. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Latar belakang dari baik di era globalisasi ini, penguasaan bahasa asing sangat penting eh, bagi generasi muda Indonesia. Bahasa asing seperti Inggris, Mandarin, dan Spanyol membuka peluang karir internasional dan meningkatkan daya saing di pasar global. Selain itu, belajar bahasa asing meningkatkan kemampuan kognitif seperti daya ingat dan berpikir kritis, serta membantu memahami budaya dan tradisi negara lain. Penguasaan bahasa asing juga meningkatkan kepercayaan diri, memperluas peluang pendidikan internasional, dan memungkinkan keterlibatan dalam isu-isu global. Secara keseluruhan, bahasa asing mendukung karir, pengalaman pribadi, dan pemahaman budaya yang luas. Selanjutnya saya akan memaparkan pengaruh penguasaan bahasa asing dalam peluang karir. Yang pertama ada memperluas akses ke pasar global. Dalam era globalisasi, perusahaan banyak beroperasi di pasar internasional yang memerlukan tenaga kerja yang dapat dengan mitra bisnis dari berbagai negara. Penguasaan bahasa asing seperti bahasa Inggris, Mandarin di berbagai negara atau perusahaan multinasional. Hal ini memperluas jangkauan karir seseorang dari lokal menjadi internasional. Yang ada kemampuan negosiasi bahasa. Ini memberikan keuntungan dalam hal negosiasi, kolaborasi antar tim, lintas negara, dan mempercepat komunikasi dalam proyek yang melibatkan berbagai pihak. Yang ketiga, ada menambah daya saing dalam pasar kerja. Di banyak industri, penguasaan bahasa asing menjadi keterampilan yang sangat dihargai oleh pemberi kerja. Misalnya dalam industri pariwisata, perhotelan, penerjemah, teknologi informasi, dan banyak sektor lainnya. Kemampuan berbahasa asing seringkali menjadi pernyataan atau nilai tambah yang sangat dicari. Ini menjadikan individu yang menguasai bahasa asing lebih kompetitif di pasar kerja dan meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan kognitif dan multitasking. Penelitian menunjukkan bahwa belajar bahasa asing dapat meningkatkan kemampuan kognitif seseorang, seperti daya ingat, konsentrasi, dan kemampuan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Selain itu, penguasaan bahasa asing juga melatih otak untuk lebih mudah beradaptasi dengan berbagai situasi dan mengembangkan keterampilan multitasking yang sangat penting dalam dunia kerja yang serba cepat dan dinamis. Selanjutnya ada peningkatan kemampuan negosiasi dan kolaborasi. Selanjutnya ada peluang karir di sektor diplomasi dan hubungan internasional. Bagi individu yang tertarik dengan karir di bidang diplomasi, hubungan internasional atau organisasi internasional, kemampuan berbahasa asing adalah kunci. Dalam konteks ini, penguasaan berbahasa selain bahasa ibu sangat diperlukan untuk berkomunikasi dengan diplomat, perwakilan dari negara lain, atau anggota organisasi internasional. Bahasa asing membuka peluang untuk bekerja di pemerintahan, lembaga PBB, dan banyak organisasi global lainnya. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan beradaptasi di lingkungan multikultural.
Penguasaan bahasa asing juga memungkinkan individu untuk lebih mudah beradaptasi dengan lingkungan multikultural. Hal ini sangat penting dalam dunia kerja yang semakin beragam. Kemampuan untuk memahami bahasa dan budaya negara lain memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi lebih efektif dan membangun hubungan kerja yang lebih baik dengan rekan-rekan yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda-beda. Selanjutnya, yang ketujuh, meningkatkan prospek karir di industri karir dan media. Industri kreatif seperti periklanan, perfilman, desain grafis, dan media juga dapat sangat diuntungkan dari penguasaan bahasa asing, misalnya dalam pemasaran internasional atau produksi film. Yang kedelapan, ada kesempatan untuk pendidikan dan pengembangan karir. Banyak universitas atau lembaga pendidikan di luar negeri mengutamakan pelamar yang menguasai bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Bagi individu yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri atau mengikuti pelatihan internasional, penguasaan bahasa asing membuka peluang untuk mendapatkan pendidikan yang lebih berkualitas, yang pada gilirannya dapat meningkatkan prospek karir kerja. Dan yang terakhir, ada keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan dalam sektor teknologi. Di sektor teknologi, banyak perangkat lunak dan platform yang digunakan oleh pengusaha internasional membutuhkan keterampilan berbahasa asing, terutama bahasa Inggris. Selain itu, banyak perusahaan teknologi yang memiliki klien atau tim yang tersebar di berbagai negara, sehingga penguasaan bahasa asing menjadi keterampilan yang sangat bernilai. Selanjutnya, materi selanjutnya yaitu peran pendidikan formal dan non-formal dalam mendukung pembelajaran bahasa asing di kalangan generasi muda. Pendidikan bahasa asing memiliki peran yang sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin terhubung secara global, baik pendidikan formal maupun non-formal. Memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses pembelajaran bahasa asing. Baik pendidikan formal maupun non-formal memberikan kontribusi signifikan dalam mendukung proses pembelajaran bahasa asing. Peran pendidikan formal dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama, ada kurikulum yang terstruktur. Pendidikan formal menyediakan kurikulum bahasa asing yang dirancang secara sistematis dan bertahap, mulai dari tingkat dasar hingga lanjutan. Di sekolah, bahasa asing seringkali dimulai sejak tingkat dasar atau menengah, yang memberikan fondasi kuat dalam keterampilan dasar seperti mendengarkan, membicara, membaca, dan menulis. Di perguruan tinggi, pembelajaran bahasa asing dapat lebih mendalam, menawarkan kursus-kursus yang khusus berfokus pada aspek-aspek tertentu, seperti bahasa untuk keperluan akademik, bisnis, atau teknologi. Yang kedua, ada pengajaran oleh pengajar profesional. Pendidikan formal memberikan akses kepada pengajar mendalam tentang metodologi pengajaran bahasa asing. Guru bahasa asing di sekolah dan dosen di perguruan tinggi memiliki kemampuan untuk mengajarkan bahasa dengan cara yang efektif dan sesuai dengan perkembangan kemampuan siswa. Mereka juga dapat memberikan feedback dan konstruktif untuk membantu siswa mengatasi kesulitan yang mungkin timbul selama proses belajar. Yang ketiga, ada evaluasi dan sertifikasi. Di pendidikan formal, pembelajaran bahasa asing dilengkapi dengan sistem evaluasi yang terstruktur seperti ujian, tugas, dan ujian akhir. Sistem evaluasi ini tidak hanya mengukur kemampuan siswa dalam bahasa asing, tetapi juga memberikan mereka motivasi untuk terus belajar. Selain itu, sertifikasi kelulusan atau ujian standar internasional seperti TOEFL, IELTS, dan TOEFL yang diperoleh melalui pendidikan formal bisa menjadi bukti kemampuan bahasa yang diakui di dunia profesional. Yang keempat, ada fasilitas dan sumber belajar yang mendukung. Sekolah dan universitas umumnya menyediakan berbagai fasilitas yang mendukung pembelajaran bahasa asing, seperti ruang kelas yang dilengkapi dengan teknologi, perpustakaan dengan buku-buku materi ajar, seperti akses ke platform digital untuk pembelajaran bahasa asing. Hal ini memudahkan siswa untuk memperdalam kemampuan bahasa asing di luar jam belajar formal.
Selanjutnya ada tantangan yang dihadapi generasi muda Indonesia dalam mempelajari bahasa asing. Generasi muda Indonesia semakin terbuka terhadap dunia globalisasi dan mempelajari bahasa asing menjadi hal semakin penting untuk memperluas peluang pendidikan, pekerjaan, dan hubungan internasional. Peranan pendidikan non formal dalam pembelajaran bahasa asing. Yang pertama ada fleksibilitas dalam pembelajaran. Pendidikan non formal memberikan fleksibilitas dalam hal waktu, tempat, dan metode pembelajaran. Ini memungkinkan siswa, terutama generasi muda yang mungkin memiliki jadwal yang padat, untuk belajar bahasa asing dengan cara yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya kursus online, aplikasi pembelajaran bahasa, atau kelas bahasa yang diadakan di luar jam sekolah, memberikan kesempatan bagi individu untuk belajar bahasa asing dengan lebih santai dan pada waktu yang mereka pilih. Selanjutnya ada pembelajaran yang lebih praktis dan interaktif. Pendidikan non formal seringkali menawarkan pendekatan yang lebih praktis dan interaktif dalam pembelajaran bahasa asing. Banyak lembaga yang menawarkan kursus bahasa asing dengan menekankan pada percakapan dan komunikasi sehari-hari. Kegiatan ini dapat membantu siswa untuk lebih percaya diri dalam menggunakan bahasa asing di dunia nyata karena mereka sering dilatih untuk berbicara secara langsung dengan pengajar atau sesama peserta. Yang ketiga, pada penggunaan teknologi. Sebentar, kurangi. Maaf, ini ulang lagi dari pertama, nggak apa-apa. Dari kurangnya paparan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Meskipun bahasa asing atau bahasa asing lainnya diajarkan di sekolah, banyak generasi muda Indonesia yang tidak terpapar langsung dengan penggunaan bahasa asing di kehidupan sehari-hari. Kebanyakan interaksi sosial media dan lingkungan sekitar masih menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Hal ini menggunakan proses pembelajaran bahasa asing menjadi kurang efektif karena keterbatasan kesempatan untuk berlatih dan memperdalam pemahaman bahasa tersebut. Yang kedua ada keterbatasan akses ke sumber belajar yang berkualitas. Meskipun ada berbagai sumber belajar untuk bahasa asing, tidak semua generasi muda memiliki akses ke sumber-sumber yang berkualitas di daerah tertentu. Akses terhadap kursus bahasa asing atau pengajaran bahasa dengan metode yang lebih interaktif masih terbatas. Selain itu, biaya untuk kursus bahasa yang lebih intensif juga memiliki kendala bagi sebagian besar pelajar. Yang ketiga ada perbedaan struktur dan konteks budaya. Bahasa asing, terutama bahasa yang sangat berbeda dengan bahasa Indonesia seperti Inggris, Mandarin, atau Spanyol, seringkali memiliki struktur gramatikal, kosakata, dan konteks budaya yang sangat berbeda. Hal ini bisa membuat pembelajar dan bahasa menjadi lebih sulit, terutama bagi generasi muda yang belum terbiasa dengan perbedaan tersebut. Misalnya dalam bahasa Inggris terdapat perbedaan besar antara present perfect dan past simple, yang tidak ada padanan langsung dalam bahasa Indonesia. Yang keempat ada keterbatasan waktu. Banyak generasi muda yang juga sibuk dengan kegiatan akademik, pekerjaan penuh paruh waktu, atau aktivitas lainnya. Waktu yang terbatas seringkali membuat mereka kesulitan untuk memprioritaskan pembelajaran bahasa asing secara serius. Banyak yang hanya belajar bahasa asing di sekolah tanpa banyak waktu untuk mengembangkan keterampilan bahasa tersebut di luar kelas. Yang kelima ada kurangnya motivasi dan pemahaman tujuan. Banyak pelajar yang belajar bahasa asing karena hanya tuntutan kurikulum atau kebutuhan ujian, bukan karena minat atau kebutuhan pribadi. Jika mereka tidak merasakan langsung manfaat dari mempelajari bahasa asing, motivasi untuk belajar seringkali berkurang tanpa pemahaman yang jelas tentang bagaimana bahasa asing dapat membuka peluang karir atau pengalaman internasional. Mereka cenderung tidak memiliki tujuan yang kuat dalam pembelajaran bahasa tersebut.
Yang keenam, ada keterbatasan kemampuan pengajaran bahasa asing di sekolah. Meskipun bahasa asing seringkali diajarkan di sekolah, kualitas pengajaran dan kemampuan pengajaran guru seringkali menjadi tantangan. Banyak guru bahasa asing yang mungkin belum memiliki keterampilan pengajaran yang memadai, baik dalam teknik mengajar yang modern maupun dalam kemampuan berkomunikasi dalam bahasa yang diajarkan. Yang ketujuh, ada stereotip dan kendala psikologis. Beberapa generasi muda mungkin memiliki mungkin merasa cemas atau kurang percaya diri dalam berbicara bahasa asing karena takut membuat kesalahan atau dikritik. Di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa bahasa asing sulit dipelajari sehingga mereka cenderung malas atau kurang bersemangat untuk menguasainya. Yang ke-8, ada persaingan dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia adalah bahasa utama yang digunakan adalah pendidikan, pemerintahan, media, dan berbagai aspek kehidupan lainnya di Indonesia. Selain itu, banyak daerah di Indonesia juga memiliki bahasa daerah yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai akibatnya, bahasa asing seringkali menjadi pilihan kedua atau bahkan ketiga dalam prioritas kegunaan bahasa sehingga membuat generasi muda kurang terfokus dalam mempelajarinya. Yang kesembilan, ada kendala teknologi dan infrastruktur. Di beberapa daerah di Indonesia, masalah teknologi dan infrastruktur dapat menjadi kendala besar. Yang ke-10, ada kesulitan dalam penguasaan keterampilan berbicara. Meskipun sudah mempelajari kosakata dan tatanan bahasa asing, banyak pelajar yang kesulitan dalam menguasai keterampilan berbicara. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kesempatan untuk berlatih berbicara dalam situasi nyata. Ke-11, ada keterbatasan keterampilan dalam mendengarkan dan memahami aksen. Pentingnya keterampilan mendengarkan atau listening dalam bahasa asing sering diabaikan dalam sistem pendidikan formal. Generasi muda mungkin menguasai kata bahasa dan kosakata tetapi kesulitan memahami percakapan asli karena perbedaan aksen atau kecepatan berbicara dalam bahasa tersebut. Dan yang terakhir, ada solusi untuk mengatasi tantangan. Penggunaan teknologi aplikasi dan platform pembelajaran bahasa asing seperti Duolingo, Pebble, atau platform video seperti YouTube dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan keterampilan bahasa. Yang kedua, ada meningkatkan pembelajaran kontekstual, mengintegrasikan pembelajaran bahasa asing dengan konteks kehidupan nyata seperti melakukan pertukaran pelajar atau mengikuti kursus bicara di luar kelas dapat membantu generasi muda lebih terbiasa dan percaya diri. Yang ketiga, ada pelatihan untuk guru. Peningkatan kualitas guru bahasa asing melalui pelatihan dan perbedaan metode pengajaran akan meningkatkan kualitas pendidikan bahasa asing di Indonesia. Dan yang terakhir adalah membangun motivasi. Mengedukasi generasi muda tentang manfaat jangka panjang mempelajari bahasa asing seperti akses pendidikan internasional atau peluang kerja di perusahaan global dapat meningkatkan motivasi mereka. Kesimpulannya, mempelajari bahasa asing sangat penting bagi generasi muda Indonesia dalam menghadapi era globalisasi. Pengusahaan bahasa asing tidak hanya membuka peluang karir internasional, tetapi juga meningkatkan kemampuan kognitif, memperluas wawasan budaya, dan meningkatkan kepercayaan diri. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.